Saudara sekalian, sejak minggu lalu, pekan kedua masa Advent, kepada kita sudah diperkenalkan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis muncul di hadapan umum dengan menyerukan, "Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Bertobat, baptis, dan pengampunan dosa. Dan hari ini lanjutan dari kisah yang lalu itu, bagaimana reaksi orang-orang menanggapi seruan Yohanes Pembaptis itu. Ada reaksi dari orang banyak. Ada dari kelompok khusus, yaitu para pemungut cukai, dan ada yang lain lagi, yaitu para prajurit. Semuanya bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan yang menarik adalah jawaban dari Yohanes. Kepada orang banyak dia memberikan jawaban. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ini artinya pedoman umum menanggapi seruan Yohanes untuk bertobat supaya layak menerima rahmat baptisan dan Allah akan mengampuni dosa adalah kalau setiap orang dari kita menjadi peka pada lingkungan, peka pada mereka yang tidak memiliki pakaian, peka terhadap mereka yang kelaparan, dan itu terjadi di sekitar kita. Yang diminta hanyalah itu, sederhana, mudah dipahami, dan mestinya juga mudah dikerjakan. Menjadi peka, mengasah kepekaan lingkungan. Jadi bertobat itu tidak usah berpikir yang jauh-jauh. Maka juga jawaban kepada pemungut cukai, karena barangkali pemungut cukai itu sering menggunakan kekuasaannya, meminta lebih daripada aturan pajaknya, maka jawabannya juga konkret. Jangan menagih lebih banyak daripada yang sudah ditentukan bagimu. Di masa-masa yang lalu, kita sudah mengenal dan mengingat kasus-kasus pajak, para pengemplang pajak. Mereka semua, para pengemplang pajak itu sudah bukan rahasia lagi. Mereka bisa mengemplang pajak karena ada TST, ada kong kali kong dengan para petugas pajak itu sendiri. Bahkan juga ada yang justru diajari oleh petugas pajak bagaimana caranya mengemplang pajak dengan tidak kelihatan atau seakan-akan cocok dengan aturan. Gambar yang buruk tentang pemungut cukai dan para petugas pajak. Artinya orang mudah korupsi, orang mudah menyalahgunakan posisi untuk menakut-nakuti orang lain.
Hal yang sama lebih terjadi dengan para prajurit. Maka pada waktu prajurit bertanya, Yohanes rupanya juga tahu apa kebiasaan para prajurit. Dan dia mengatakan, jangan merampas dan jangan memeras. Yang merampas dan memeras itu siapa? Dalam bahasa umum itu preman. Nah, kalau preman berseragam, orang lebih takut. Itu potret yang tidak baik, tetapi dialami oleh masyarakat. Maka Yohanes mengatakan yang persis seperti itu. Nah, apa pelajaran untuk kita? Ada 4 hal yang baik untuk kita jadikan poin pembelajaran. Yang pertama, pemahaman kita mengenai dosa. Kapankah kita berdosa? Kita berdosa di dalam kata dan perbuatan kita, dan itu terjadi di sekitar hidup kita, kerja kita sehari-hari. Peristiwa dosa ada di sana. Kita tidak mungkin dalam arti tertentu berdosa kepada orang yang tidak pernah kita jumpai atau tidak pernah kita bicara. Mana mungkin kita bisa marah kepada orang yang tidak kita jumpai. Artinya, dosa itu selalu ada kaitan antara si pelaku dosa dan pihak lain. Ada hubungan langsung. Itu yang mau dikatakan. Seperti halnya tadi para pemungut cukai ataupun para prajurit, dia biasa melakukan itu, menggunakan atribut bajunya untuk atau jabatannya untuk menakut-nakuti orang, dan orang ingin aman, ingin cepat selesai, ya weslah sana, gitu. Tahu sama tahu. Itu mengenai dosa. Maka kalau kita minggu depan akan melakukan pertobatan, ya mulai sekarang lihat kembali kepada orang-orang di sekitar, entah itu keluarga, entah itu teman, entah itu kelompok di mana kita sering berkumpul. Kira-kira dosa saya apa saja? Konkret. Nah, demikian juga kalau itu bertobat. Kita bertobat karena kita ingin memperbaiki kualitas hidup. Karena kita ingin memperbaiki kualitas hidup, maka juga kita dapat mengerti. Pada waktu pagi-pagi benar kepada Yesus dihadapkan seorang wanita yang dituduh berbuat zina, Yesus waktu itu hanya mengatakan kepada orang yang penuh semangat membawa wanita itu, hanya mengatakan, barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silahkan lempari wanita ini mulai dari yang pertama. Lalu penginjil mencatat bahwa mereka kelitih-kelitih meninggalkan wanita itu dan Yesus satu demi satu, mulai dari yang paling tua. Loh, coba. Pinternya penginjil mencerminkan, menggambarkan situasi yang begitu konkret, sehingga akhirnya tinggal Yesus dan wanita itu seorang diri. Si wanita masih dalam posisi seperti terhakimi. Dia diam. Lalu Yesus
mengatakan kepada wanita itu, aku juga tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pertobatan itu sesederhana itu. Bertobat berarti apa? Tidak akan berbuat dosa lagi. Tidak akan melakukan atau mengulang apa yang sudah jelas salah. Itu yang diharapkan oleh Yesus. Apa yang sudah salah, apa yang sudah jelas berdosa, itu tidak ada gunanya diutik-utik, diungkit-ungkit segala macam. Kalau dalam rangka pertobatan ya sudah, sing wis ya wis. Karena arah pertobatan itu kemana? Bukan masa lalu, bukan apa yang sudah dilakukan, tetapi ke depan. Bertobat berarti mengarahkan diri ke depan. Yang penting bagaimana ke depan kamu menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Poin ketiga mengenai mengaku dosa. Kita sudah tahu dosa itu apa, kita tahu bertobat itu bagaimana, dan sekarang kita dalam gereja Katolik diajak untuk secara pribadi mengakukan dosa di hadapan Tuhan. Mengaku dosa berarti pertama-tama menyadari akan tindakan, kata-kata, hal-hal yang sudah jelas salah. Pertama ada kesadaran itu, sadar bahwa itu salah. Yang kedua, masuk ke dalam perasaan dan kenyataan. Saya mau mengakui apa yang saya sadari tadi. Dan yang ketiga, karena arahnya adalah tidak akan berbuat dosa lagi dan mau meningkatkan kualitas hidup, maka poin ketiga dalam mengaku dosa adalah membangun niat. Dan kita lihat pola ini tadi kelihatan di dalam rumusan atau kata-kata tobat, kata-kata doa tobat. Kalau kita sudah memahami dosa, bertobat dan mengaku dosa, sekarang apa artinya mengampuni? Mengampuni itu berarti menerima. Menerima bahwa manusia kita, sisi insani kita memang lemah dan rapuh. Kalau ada orang lain mengatakan kepada kita, sahabat, aku sudah bersalah kepada kamu. Aku sudah melukai hatimu. Kita sebagai orang yang didatangi dan saudara atau sahabat kita sudah merendahkan diri dengan mengakui kerapuan dan kedosaannya, tentu sikap kita harus bisa menunjukkan sisi kerahiman. Kerahimannya di mana? Ya saya mau menerima bahwa memang orang lain itu lemah. Saya juga lemah. Kalau dalam contoh kasus wanita yang pagi-pagi dihadapkan kepada Yesus, dan Yesus juga mengatakan, aku pun tidak akan menghukum engkau. Itu mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus memposisikan diri sebagai salah satu dari antara kita yang juga lemah. Sama seperti orang-orang yang semula penuh semangat dan kemudian kelitih-kelitih pergi mulai dari yang tertua tadi. Kenapa? Karena masing-masing merasa diri berdosa.
Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Kita tidak punya hak untuk memberikan cap kepada orang lain. Karena kalau kita tidak mau memberi pengampunan, kalau hati kita tidak tersentuh oleh kerendahan hati saudara kita yang mengakukan dosanya, itu berarti yang masalah bukan pada orang itu, tetapi pada diri saya. Saya menjadi keras hati sehingga saya tidak mau mengampuni. Saya menjadi sombong karena merasa diri lebih baik daripada orang yang sekarang di hadapan saya mengaku dosa. Sikap menutup diri dan sombong itu juga bentuk dosa lain lagi. Jadi jangan sampai kita sendiri di dalam segala kebaikan kita lalu menjadi melewati batas. Jangan sampai kita merasa diri jauh lebih baik daripada saudara kita. Maka gereja mengajarkan kepada kita, siapapun kita umat yang datang mengaku dosa, sikap dasar kita, sikap dasar gereja adalah memposisikan diri sebagai Bapa yang penuh cinta, Bapa yang Maha Rahim, Bapa yang selalu siap untuk mengampuni dosa anak-anaknya, berapapun besar dosa itu, betapapun dalam luka sakit yang diakibatkan oleh dosa itu. Maka gambar yang dilukiskan di dalam perumpamaan Yesus sendiri, kisah tentang anak yang hilang, itulah contoh bagaimana seharusnya kita manusia menyadari diri dan bagaimana sisi lain sikap kebapaan yang Maha Rahim, yang penuh pengampunan itu seharusnya juga menjadi sikap kita yang menunjukkan sikap tepos liro kepada sesama yang sedang susah, sedang mengalami kejatuhan di dalam dosa, tetapi dia ingin hidup baik. Maka mengampuni itu berarti bukan hanya menerima bahwa orang lain berdosa, bahwa orang lain rapuh, tetapi juga memberikan kesempatan orang lain untuk dapat memperbaiki diri, membuka pintu masa depan untuk yang lebih baik. Dan itu sejalan dengan apa arti pertobatan, yaitu memperbaiki kualitas hidup. Tidak selamanya orang akan berbuat salah, tidak selamanya orang akan hidup di dalam kegelapan, kecuali kalau itu menjadi pilihannya sendiri dari awal dia dilahirkan sampai matinya. Dan gambar tentang pilihan hidup orang yang memilih kegelapan itu kita bisa ingat dalam gambaran dua orang yang disalibkan bersama Yesus yang berada di sebelah kirinya, yang ditegur oleh penjahat yang ada di sebelah kanannya. Penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus itu gambar manusia yang sepanjang masa hidupnya itu ada dalam kegelapan. Tetapi detik-detik terakhir dalam masa hidupnya, dia menyadari dirinya sebagai manusia yang rapuh. Dan dia mengingat akan kerahiman Allah. Itulah sebabnya mengapa dia mengatakan, Yesus, ingatlah akan daku bila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Dan Yesus dengan penuh cinta kendati dia sendiri menderita di atas kayu salib, dia mengatakan, hari ini juga kamu akan masuk bersamaku ke dalam Firdaus. Saudara-saudara, dalam banyak peristiwa, dalam banyak contoh, kita sudah diberi gambar uraian yang
sesungguhnya sederhana. Cuma bagaimana kita harusnya memahami hal yang begitu sederhana itu dan kemudian mempraktekannya di dalam hidup. Jangan kita mengotori hati kita dengan hal-hal yang diisi oleh kebencian ataupun nafsu untuk membunuh. Mari kita buka hati kita untuk kerahiman Allah. Dan mari kita buat hati kita menjadi seperti hati Allah sendiri, yaitu menjadi pribadi yang penuh kerahiman kepada sesama. Saya kira itu yang kemudian membuat Paulus menuliskan surat kepada jemaat Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, Paulus berharap supaya kebaikan hati kita, kemurahan hati kita, kerahiman hati kita diketahui semua orang. Itu arahnya, itu yang ke depan. Kalau kita sudah melakukan itu, kita boleh berharap hati kita pantas untuk menerima anak-anak Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau keluarga kita masing-masing dibangun dalam suasana kebaikan hati yang diketahui semua orang, kita juga boleh percaya Yesus akan hadir di dalam keluarga kita.